Inilah detik-detik tebing setinggi lebih dari 12 meter dengan panjang 25 meter longsor dan menutup akses jalan bagi warga. Tebing longsor tersebut terjadi pada Jumat petang di Dusun Ngablak, Kecamatan Piungan, Bantul, Yogyakarta. Longsor terjadi setelah kawasan perbukitan diguyur hujan selama beberapa hari, sehingga tanah yang basah tak mampu menahan tebing sehingga menyebabkan longsor. Itu ya alhamdulillah untungnya ada tanda-tanda mau retak, jadi kita bisa sekarang persiapan untuk evakuasi, Pak. Ini masih mengancam. Ini longsor terjadi pada berapa rumah? Ini 3 rumah. 3 rumah. Ya. Akibat tidak adanya alat berat untuk mengevakuasi material longsoran, beberapa warga sekitar dibantu petugas tim reaksi cepat BPBD Bantul berusaha menyingkirkan longsoran dengan alat seadanya. Upaya lain dilakukan dengan menutup sekitar area longsor dengan terpal dan plastik untuk mencegah longsor susulan. Longsor ini terjadi karena beberapa hari ini di wilayah Sitimulyo sini curah hujan cukup tinggi. Hingga mengakibatkan tanah menjadi labil, hingga tebing tidak mampu menahan untuk derasnya aliran air yang masuk ke pori-pori tanah. Bersama pemerintah setempat, warga akan menyingkirkan material longsor dengan menggunakan alat berat. Dari Bantul, Yogyakarta, Trisna Purwoko, iNews melaporkan. Banjir di Bekasi dan Jakarta semakin parah. Polisi masih memburu penculik anak di Palembang, Sumatera Selatan. Vaksinasi COVID-19 dilanjutkan dengan menyuntik para lansia.
Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Bersama saya Bernadetta Ginting. Dan saya Davi Pratama. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi banjir di wilayah Bekasi semakin parah. Sementara perumahan Jati Bening Permai Bekasi terendam banjir 1,5 meter. Sementara banyak warga terjebak banjir di perumahan dosen IKIP Jati Bening Bekasi, Jawa Barat. Hujan deras yang mengguyur kota Bekasi, Jawa Barat mengakibatkan perumahan Jati Bening Permai terendam banjir hingga 1,5 meter. Sebagian warga memilih bertahan di rumah meski sudah diajak petugas untuk mengungsi. Sebagian warga lainnya mengungsi ke sejumlah lokasi dengan menumpangi perahu karet. Banjir yang kerap terjadi setiap tahun ini membuat aktivitas warga terganggu. Selain perumahan, ruas jalan raya Jati Bening pun lumpuh akibat terendam banjir. Kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Sementara itu, ruas tol Jati Bening Bekasi kilometer 9 arah Jakarta tergenang air sejak pagi tadi. Ruas jalan tol yang tergenang banjir pun ditutup. Sejumlah kendaraan hanya bisa menggunakan 2 jalur untuk melintas. Selain itu, jalur pintu masuk gerbang tol Jati Bening juga ditutup karena terendam banjir hingga 60 cm. Untuk mengatasi banjir, petugas menggunakan mesin penyedot air. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Banjir dengan kedalaman 1 hingga 2 meter melanda komplek dosen IKIP Jati Bening Bekasi, Jawa Barat. Petugas Basarnas pun menyisir korban banjir yang masih terjebak banjir. Banyak warga mereka bertahan di lantai 2 rumah bersama anggota keluarga yang lain. Anak-anak dan lanjut usia berhasil dievakuasi petugas menuju tempat pengungsian karena banjir semakin tinggi. Untuk proses evakuasinya sendiri, tim menghadapi beberapa kesulitan karena adanya arus yang sangat kencang dan untuk kedalaman air di sekitaran 100 sampai 200 cm. Nah, untuk sementara tim sudah berhasil mengevakuasi sekitar 20-an orang dari pukul 8.20. Untuk warga yang saat ini bertahan di rumah, apabila memang tidak emergensi dan bahan makanan masih tersedia, cukup masih bertahan. Tapi apabila ada teman-teman yang sakit ataupun butuh bantuan untuk evakuasi segera, dapat menghubungi kami di 115. Selain merendam komplek dosen IKIP, banjir juga memutus akses jalan Jati Bening Raya menuju Jati Makmur Pondok Gede. Komplek dosen IKIP menjadi salah satu wilayah di Bekasi yang terparah direndam banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Teddy Suteja, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono meninjau perumahan Pondok Gede Permai yang menjadi salah satu lokasi banjir terparah di Bekasi, Jawa Barat. Pemerintah akan menyiapkan penanganan terencana agar banjir tidak terulang terus-menerus. Perumahan Pondok Gede Permai di Jati Asi, Bekasi, Jawa Barat menjadi wilayah yang kerap dilanda banjir tiap tahunnya. Salah satu penyebabnya adalah tanggul penahan air yang sering jebol. Hari ini Menteri PUPR Basuki Hadimulyono meninjau langsung ke lokasi banjir dan berencana akan memasang geobag sebanyak 700 unit untuk menutup tanggul yang jebol. Geobag merupakan kantong geotekstil yang berisikan pasir seperti memecah gelombang lepas pantai dan menjadi solusi sementara. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan rencana sistemik untuk penanganan banjir. Kami sudah dari Kementerian PUPR sudah membuat rencana penanganan secara sistemik dari hulu sampai hilir.
dibagi menjadi 7 paket. Jadi tidak hanya perencanaan, sekarang ini sudah terkontrak, jadi sudah harus dilaksanakan Januari ini. Ya. Maksud saya bukan tanda tangan kontrak baru tanda Januari, ini akan dilakukan pekerjaannya panjang 11 km dari pertemuan Cilengsi dan Cikeas sampai ke Bendung Bekasi. Perumahan Pondok Gede Permai sudah terendam banjir sejak Jumat siang kemarin, sempat surut pada malamnya, namun hari ini kembali banjir akibat hujan deras sejak dini hari. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon salah satu warga perumahan Pondok Gede Permai RT 5 RW 10, Bapak Imam Santoso. Selamat sore Pak Imam. Selamat sore Mbak Delta. Baik. Baik Pak Imam, mungkin boleh dijelaskan bagaimana kondisi rumah Anda, setinggi apa banjir ini merendam rumah Anda? Kalau untuk khusus di tempat saya itu sekitar 2 meteran Pak. 2 meteran dari yang semalam. Kalau yang kemarin itu 1,5 meter, cuman malam kemarin datang lagi itu saat ini masih 2 meteran. Artinya hari ini tingginya lebih tinggi dari kemarin Pak ya, 1,5 meter Pak? Lebih tinggi dari yang kemarin Mas Andi. Sejak kapan Pak ini merendam rumah Bapak? Banjirnya kapan datang? Sejak hari Jumat sampai hari ini masih cukup tinggi ini. Baik, masih diguyur hujan deras juga kah daerah Pondok Gede? Untuk saat ini terang, jadi mendung aja. Tapi ya kita nggak tahu 15-20 menit ke depan ini kita nggak tahu karena cuacanya cukup ekstrim ini Mbak. Oke, Pak Imam sendiri bersama keluarga saat ini mengungsi atau memilih bertahan di rumah? Saya dari awal di sini karena kebetulan saya ada 2 lantai, sementara saya masih ada di rumah Mbak, di lantai 2. Artinya memilih bertahan di rumah. Pak Imam, kalau untuk bantuan dari petugas, kemudian untuk kebutuhan sendiri, apakah sudah terpenuhi hingga saat ini Pak Imam? Sampai saat ini terpenuhi, karena dari tim dari BPBD maupun BNPB itu selalu Mas. Hampir setiap setengah jam sekali mereka itu putar Mas, untuk evakuasi maupun kirim makanan. Kenapa Anda tidak memilih mengungsi Pak? Karena khawatir nanti curah hujan semakin tinggi, maka ketinggian banjir juga akan semakin tinggi. Ya kebetulan saya ada di komunitas peduli informasi, itu yang selalu memberikan informasi mengenai kiriman dari Hulu, Cikeas maupun Cilengsi Mbak. Jadi 4 jam sebelumnya itu sebenarnya warga sudah tahu. Baik. Artinya sudah tahu kemudian bisa melakukan langkah antisipasi begitu Pak Imam ya? Betul Mas Andi. Jadi 4 jam sebelum air sampai di lokasi kita, karena lokasi kita ini itu sangat ini banget gitu. Pertemuan antara Cilengsi Cikeas itu kebetulan di komplek kita. Jadi 4 jam sebelum air sampai, kalau memang debitnya cukup besar, itu bisa sudah sampaikan itu ke seluruh warga. Jadi untuk persiapan, demikian Mas Andi. Pak Imam, Pondok Gede ini kan merupakan salah satu daerah terparah banjirnya. Apakah setiap tahun seperti ini kondisinya di musim hujan? Oh enggak setiap tahun Mbak. Ini enggak setiap tahun banjir. Tapi secara kebetulan 2020 kemarin banjir, dan ini intensitasnya untuk curah hujan 2021 ini cukup tinggi. Ya secara kebetulan tahun ini dan tahun kemarin. Nah sebelum-sebelumnya enggak setiap tahun kok. Baik, terima kasih Pak Imam Santoso sudah berbagi informasi kepada kami di iNews Sore. Kita harapkan bersama semua keluarga aman-aman saja di sana Pak Imam. Selamat sore. Ya, Pak. Pemirsa, 300 kepala keluarga Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur dievakuasi dari rumah ke masjid dan posko pengungsian. Evakuasi warga dilakukan setelah permukiman warga terendam banjir setinggi 3 hingga 4 meter. Banjir setinggi 3 hingga 4 meter merendam kawasan banjir Cipinang Melayu, Makassar, Jakarta Timur. Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya meninjau lokasi banjir untuk memastikan seluruh warga yang terdampak banjir telah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sudah 300 kepala keluarga atau sekitar 2.000 jiwa dievakuasi dari kawasan banjir Cipinang Melayu.
Tidak hanya mengevakuasi warga, korban banjir juga diberikan berbagai bantuan, mulai dari kebutuhan pokok hingga kebutuhan masker, serta hand sanitizer untuk mencegah penyebaran COVID-19. Petugas gabungan dari TNI Polri, Damkar, Basarnas terus bersiaga di lokasi banjir untuk melayani evakuasi warga yang terdampak banjir. Di masjid, dan selanjutnya kita akan proses evakuasi beserta Polda Metro Jaya, Basarnas, dan pemerintah daerah. Di sini hadir juga Pak Camat, ya, Pak Wali Kota juga hadir di sini. Kemudian proses selanjutnya evakuasi untuk warga, kemudian dari Kodam, dari Polda Metro kita memberikan bantuan khususnya makanan yang dibutuhkan oleh warga, serta obat-obatan dan masker serta hand sanitizer. Banjir masih merendam Cipinang Melayu, Jakarta Timur, ketinggian lebih dari 1 meter. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.